Kalau pilkada-pilkada ini melahirkan dinasti politik, pilpres juga melahirkan dinasti politik, maka pilkada dan pilpres dievaluasi. Dan kira-kira begitu. Dan saya menyarankan kepada partainya Mbak Lulu agar kembali ke fitrah pilpres sebagai partai yang mengusung calon pembaharuan. Perubahan. Perubahan. Bukan kelanjutan. Masih, Oleh karena itu, kembalilah keluar, serukan kembali perubahan dan katakan tidak bisa bersekutu dengan kepemimpinan yang bersifat dinasti, karena itu kita tolak di pilkada-pilkada juga. Kira-kira begitu Mbak Lulu. Yang kedua, soal soal saya sudah mengatakan tadi ya. Kalau pilkada ini mahal, jelas tidak. Saya mendasarkan diri pada data yang resmi dari KPU. Apakah ada data di luar itu? Ada, seperti kita dengar tadi. Tapi tidak diceritakan. Kalau begitu masuk dalam kerangka apa di dalam diskusi kita ini? Nggak bisa kita bicarakan. Karena itu data yang tidak valid. Oleh karena itulah saya mengatakan menyebut bahwa pilkada itu mahal tidak valid. Berdasarkan data-data yang sudah kita sebutkan itu tadi. Kalau ada orang mengatakan biayanya lebih besar, politik uang macam-macam, ya Anda berbohong. Karena Anda sebutkan itu tadi nggak dimasukkan di dalam catatan yang diserahkan kepada KPU. Itulah saya mengatakan orang bercerita bohong tidak dengan sendirinya bisa diterima. Kesaksian, permintaan, dan harapannya nggak mungkin republik ini berdasarkan cerita bohong. Kira-kira gitu. Nah yang ketiga adalah soal konstitusionalitas pilkada. Kita rujuk kembali ke Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957. Undang-undang itu di dalam penjelasan pasal 23 sudah menyatakan meskipun secara implisit, saya bacakan saja, bunyi dari undang-undang itu adalah kepala daerah haruslah seorang yang dekat kepada dan dikenal baik oleh masyarakat di daerahnya. Kepala daerah harus pula seorang yang mendapat kepercayaan dari rakyat dan diserahi kekuasaan atas kepercayaan rakyat itu. Untuk memenuhi maksud itu, jalan satu-satunya ialah kepala daerah haruslah dipilih langsung oleh rakyat dari daerah yang bersangkutan. Ini bunyi penjelasan pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957. Jadi apa yang dilakukan oleh reformasi sekarang, yaitu mendesain pilkada langsung, itu artinya berdasarkan keinginan para pendiri bangsa kita sejak dari awal. Bahwa seluruh kepala daerah itu, dimanapun ia berada, harus dipilih langsung oleh rakyatnya, yang pada tahun 1557, seperti disebutkan oleh tadi penjelasan oleh Peri, belum dapat dilakukan karena semua infrastruktur yang dibutuhkan untuk itu belum tersedia. Oleh karena itu 57-nya kepala daerah dipilih melalui DPRD, tapi amanah undang-undang ini sebetulnya sudah menjelaskan ia harus dipilih melalui cara yang langsung. Jadi secara konstitusional, secara tafsiran, betul yang kita lakukan sekarang bahwa pilkada langsung itu merupakan amanah dari para pendiri bangsa. Oke. Oleh karena itulah Bung Aiman, kira-kira begini kita mengatakan, para pendiri bangsa kita dahulu membuat aturan, mendesain sistem untuk bagaimana kita bisa hidup republik ini di masa akan datang. Bukan hari itu mereka bicara. Dia ingin kita hidup di masa yang akan datang. Oleh karena dia proyeksikan kita pemilihan langsung. Meskipun pada hari itu nggak realistis. Tapi ia udah proyeksikan. Lalu hari ini kita menemukan para pemimpin kita yang memproyeksikan kita ke masa lalu. Terbalik sekali. Pemimpin masa lalu proyeksinya ke masa depan, pemimpin sekarang proyeksinya ke masa lalu. Apa yang masalah dalam bangsa kita? Cara berpikir. Cara berpikir, Bung. Nah, dalam konteks cara berpikir itulah mereka mengatakan biaya mahal. Tapi tidak semahal dilakukan, karena bisa bayangkan 275 triliun uang rakyat dikorupsi. Nggak ada tuh pemimpin-pemimpin partai yang teriak. Pilpres lebih mahal lagi, pakai bansos, pakai ubah aturan, pakai ini macam-macam, nggak ada itu yang teriak. Pakai apa yang disebut dengan parcok-parcok dan sebagainya, nggak ada itu yang teriak-teriak.
Malah seolah-olah ya mengatakan gak ada tuh, bohong tuh. Parcok tuh, bohong tuh. Ini bohong tuh, bohong tuh. Mengapa di pilkada mereka teriak cabut hak rakyat untuk memilih langsung. Tapi pada ketika mereka melakukannya atau diduga melakukannya, mereka mengatakan bahwa tuduhan-tuduhan itu adalah bohong. Oleh karena itulah kita mengatakan, saya pribadi mengatakan tidak untuk pilkada tidak langsung, sebab menurut saya salah satu yang paling berharga dari reformasi itu adalah seburuk apapun pilihan kita, ia adalah kita pilih langsung, lahir dari tangan kita, dan oleh karena itu kita punya mandat untuk mengevaluasi dia kapan ia untuk kita katakan stop atau tetap berlanjut. Ketimbang nanti dia dipilih oleh DPRD, kita sudah hampir kehilangan seluruh kekayaan dan kemauan kita sebagai manusia yang demokratik, hidup di dalam reformasi, karena seluruhnya sudah diserahkan kepada partai. Dan partai apa? Partai yang disebut oleh survei-survei salah satu institusi politik yang paling tidak dipercaya oleh rakyat. Bagaimana Republik ini menyerahkan keterwakilan rakyatnya kepada partai yang oleh rakyatnya sendiri dianggap tidak dipercaya. Itulah yang saya sebutkan, tolak pilkada tak langsung. Kalau mau efisien, efisienkan kabinet. Terima kasih.